Tuhan, kami bersyukur di akhir tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap ada dalam hadirat Tuhan. Itu suatu sukacita yang luar biasa, sehingga kita memulai bersama Tuhan. Tadi malam di acara doa saya sudah sampaikan, kita memulai bersama Tuhan. Tuhan yang memulai, Dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Asal kita pun ikut Tuhan. Artinya mulai bersama Tuhan, selesaikan bersama Tuhan. Betapa luar biasa kalau kita bisa setia dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Kita memulai bersama Tuhan, kita akhiri tahun ini juga bersama Tuhan. Mari angkat dua tanganmu. Saya ingin Bapak Ibu sudah menangkap pesan Tuhan pada ibadah tutup tahun ini. Tuhan hadir di tempat di mana Bapak Ibu Saudara ada. Rohnya bekerja dengan kuat. Ada hadirat Tuhan. Ada kerajaan Allah datang di tempat di mana Bapak Ibu Saudara ada saat ini. Haleluya Tuhan. Dan Engkau menyatakan suara-Mu, firman-Mu. Engkau mengubah suasana kami. Karena di mana hadirat Tuhan berada, di situ roh Tuhan ada. Di situ damai sejahtera ada. Di situ sukacita ada. Di situ kebenaran dilepaskan. Dan kemuliaan Tuhan nyata, mujizat-mujizat terjadi. Tuhan jamah kami di malam tahun baru ini Tuhan, sehingga betul-betul kami boleh melihat semua yang sudah Engkau kerjakan dan akan bertumbuh lebih lagi, bertumbuh lebih lagi, bertumbuh lebih lagi. Hati kami terbuka bagi Engkau, karena Roh Kudus yang bekerja. Semua pekerjaan iblis dihancurkan. Semua yang mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Sinyal-sinyal boleh berfungsi dengan bagus semuanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada saat ini, Tuhan ada di situ. Di tempat mungkin Bapak Ibu sudah sedang liburan, Tuhan ada di situ. Di luar kota, Tuhan ada di situ. Mungkin yang menyaksikan ini dari luar negeri, Tuhan ada di situ. Kita satu di dalam Tuhan. Kita dekat di dalam Tuhan. Dan roh Tuhan persatukan kita. Sehingga berkat Tuhan dari tempat ini, saya berdoa, mengalir sekarang atas Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah Tuhan. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersukacita di dalam hadirat Tuhan, karena ada banyak hal yang besar yang Tuhan lakukan, yang Tuhan buat dalam hidup kita. Coba kasih tahu sama kiri kananmu, Tuhan itu besar. Bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Atas apapun yang sudah kita lewati, atas apapun yang sudah kita alami, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu besar, Tuhan itu baik atas setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ingin bicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang semua karena Tuhan. Jadi hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara bisa menangkap apa yang sudah kita lewati sepanjang tahun ini. Dan kita tahu semua karena Tuhan kita bisa lewati dan kita bisa ada sampai di akhir tahun ini. Mari kita lihat pembacaan kita bersama Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 16. Ini banyak ayat yang saya akan bacakan pada Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menikmati pemberitaan firman Tuhan yang ayat-ayatnya saya sudah siapkan semuanya untuk Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya,
kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu Saudara, terutama ayat 15, lihat lagi saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini Yakobus 4 ayat 13-16 ini sangat pas dengan apa yang terjadi di tahun 2020. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang planningnya nggak terlaksana, yang rencananya nggak bisa diaplikasikan karena begitu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sejak dari awal tahun Februari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sejak dari Februari kita sudah bergelut dengan pandemi COVID-19. Mengubah rencana, mengubah planning kita. Bahkan ada yang mengubah pekerjaannya, ada yang mengubah masa depannya. Wow, semua berubah. Ada yang rencana menikah, gagal harus menikah karena kondisi situasi yang ada mungkin. Yang rencana punya bisnis baru, terhenti, gagal. Yang rencana punya rumah baru, gagal. Banyak hal. Karena itu Alkitab mengajarkan hari ini, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, supaya kita nggak sombong. Ayat 16 bilang tadi, supaya kita nggak sombong. Kita nggak memegahkan diri congkak dengan semua kemegahan. Kita sadar di ayat 15 bilang hidup kita itu di ayat 14. Hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Makanya apakah arti hidupmu? Hidup kita semua seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu Saudara, wow, tahun 2020 ini bagi saya luar biasa. Saya harus kehilangan 3 orang tua saya sekaligus di tahun 2020 ini. Dimulai dengan bulan April, orang tua rohani saya, almarhum Pendeta J. Aundatu, sangat berpengaruh dalam kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia orang tua rohani saya. Bahkan sampai menjelang akhir-akhir hidupnya, saya masih ketemu dengan beliau terakhir bulan Januari tahun ini. Terakhir kita ketemu. Rencananya di tahun ini itu kami akan ketemu, ada acara khusus semua staf, semua pengerja, mantan staf dan pengerja beliau. Nah, saya ini tinggal di rumah beliau, tinggal bersama-sama. Jadi saya melewati banyak hal bersama beliau. Yang kedua, orang tua kandung saya yang paling luar biasa, papa saya, bulan Mei dipanggil pulang ke surga. Luar biasa. Saya nggak bisa hadir. Kami nggak bisa hadir. Dari kami 4 bersaudara, cuma 1 yang bisa hadir karena memang dia tinggal bersama papa. Kakak dari papa nggak bisa hadir karena di Sulawesi Tengah, sementara kakak-kakak dari papa ada di Manado semuanya. Kemudian yang terakhir, Apostol Daniel Henubau, pemimpin rohani, orang tua rohani saya sekarang di GKRI. 3 orang ini punya pengaruh yang besar. Mereka menginvestasikan hidup mereka, nilai-nilai mereka, kebenaran-kebenaran yang mereka hidupi, yang membentuk saya, sehingga saya jadi seperti sekarang ini. Orang-orang yang sangat luar biasa, pahlawan-pahlawan rohani saya, pahlawan-pahlawan iman saya. Nah, hidup itu seperti uap, Bapak Ibu Saudara. Sebentar saja lenyap. Apa arti hidup kita? Saya tahu pemimpin-pemimpin rohani saya punya arti hidup yang luar biasa. Mereka meninggalkan jejak-jejak, warisan-warisan rohani. Mereka meninggalkan semua legasi-legasi yang sangat luar biasa bagi banyak orang. Mereka tahu arti hidup mereka, sehingga kalaupun mereka selesai, mereka sekarang bersukacita di surga. Saya tahu
Tiga-tiga orang tua rohani saya ini pulang meninggal karena sakit. Tapi saya tahu bukan penyakit yang membuat mereka meninggal. Tetapi memang sudah waktunya mereka menikmati hasil jerih payah mereka. Semua yang sudah mereka kerjakan, sudah waktunya mereka nikmati di surga. Penerus-penerus mereka harus membuktikan diri bahwa bisa melakukan apa yang sudah mereka ajarkan, yang Tuhan percayakan melalui hidup mereka, bahkan melakukan hal yang jauh lebih baik lagi. Dan saya percaya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kembali pada topik pembahasan kita malam ini. Saya sedang berbicara semua karena Tuhan. Jadi kita mestinya harus mulai melihat dan merencanakan sesuatu kalau Tuhan berkehendak. Karena kalau Tuhan gak berkehendak, gak akan ada apapun yang terlaksana. Kita harus belajar bahwa tahun 2020 ini mengajarkan bahwa semua karena Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, bukan karena kita jago jaga kesehatan. Bukan karena kita lakukan protokol kesehatan dengan sangat-sangat perfect. Bukan karena kita punya uang, punya jaminan dokter pribadi, posisi jabatan. Bukan. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu itu berawal dari Allah. Kita lihat yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1. 3 ayat saya ingin tunjukkan, saya mau Bapak Ibu Saudara pegang ini, pengajaran ini. Nilai-nilai ini bahwa segala sesuatu itu berawal dari Tuhan. Allah lah kausa prima. Dialah penyebab utama. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum segala sesuatunya ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Bahkan di dalam terjemahan bahasa asli itu lebih jelas. Pada mulanya Allah. Baru kemudian Ia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum segalanya ada, yang ada pada mulanya itu adalah Allah. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Dia dari kekal sampai kekal. Dia tidak pernah hidup di dalam zona waktu. Manusialah hidup yang hidup dalam zona waktu di dunia ini. Tapi Allah itu hidup dalam kekekalan. Di Yohanes 1 ayat 3 mempertegas itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, ini bicara tentang Yesus, dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi semua yang ada yang kita bisa lihat, Tuhan yang menjadikan. Dan itu ditegaskan lagi di dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Allah berbicara dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Perhatikan. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Alkitab berkata bahwa oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kita belajar yang pertama ini bahwa segala sesuatu itu dari diri Allah, kemudian keluar semuanya. Dari pribadi Allah, kemudian keluar semuanya. Dia menjadikan, Dia menciptakan. Segala sesuatu tanpa Tuhan itu sia-sia. Bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang pertama saya ajarkan bahwa Dialah kausa prima, penyebab utama. Semua itu dari Dia. Bahwa segala sesuatu itu berawal dari Allah. Dari Allah kemudian keluar semua, tercipta semuanya. Yang kedua saya ingin mengajarkan bahwa segala sesuatu tanpa Tuhan itu sia-sia, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Mazmur 127 ayat 1-2 berkata gini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Ini yang bicara ini Raja Salomo. Orang yang paling berhikmat, dialah yang membangun bait Allah, dia juga yang membangun istana. Di sini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dia bicara dari pengalaman. Dia membangun bait Allah yang dirancangkan, yang diniatkan oleh Raja Daud. Kemudian setelah itu dia membangun istana juga. Dia sadar bahwa semua sia-sia. Sudah disiapkan semua. Papanya Daud sudah siapkan semuanya untuk proses pembangunan ini. Tapi dia tetap sadar, sia-sia semuanya kalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sia orang usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jadi kita lihat tentang membangun, kita lihat tentang pemeliharaan, penjagaan. Kita bangun hidup kita bangun kekayaan kita bangun karir kita. Semua sia-sia kalau bukan Tuhan yang bangun. Kita berusaha menjaga hidup kita, kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita, semuanya kita coba jaga. Sia-sia kalau bukan Tuhan yang mengawalnya. Ayat 2, bahkan Alkitab bilang, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Tuhan gak suruh bahwa kita tidur-tidur saja. Tapi Tuhan bilang, bahkan pada waktu tidur pun kalau kita dicintai Tuhan, berkat Tuhan itu akan datang kepada hidup kita. Daripada kita bangun pagi-pagi sampai duduk sampai jauh malam. Sia-sia semuanya. Kemudian Yohanes 15 ayat 5. Itu bukan cuma sia-sia. Gak bisa bikin apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, ini ayat ini bohong. Banyak orang sekarang belum percaya Yesus, tapi mereka kaya, mereka sukses, mereka berhasil. Saya beritahu, semua itu fana. Semua itu gak kekal. Gak ada artinya. Kita gak bawa mati. Makanya Alkitab bilang, kita gak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa kelihatannya berbuat banyak untuk diri kita sendiri. Tapi itu pun kita gak bisa bawa mati. Kita simpan kekayaan kita untuk 7 turunan. Kita sudah mati. Yang nikmati turunan kita. Kita gak dapat berbuat apa-apa dengan semuanya itu. Semuanya itu gak bisa menolong kita. Semua itu gak akan bisa memberikan nilai kepada kehidupan kita setelah kematian. Semua itu tidak akan bisa memberikan upah kepada kita setelah kematian. Kenapa? Karena di luar Tuhan. Tapi kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, kita sadar bahwa kita gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Gak ada orang yang bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Seringkali orang bilang, ya coba sempat ini ya, coba sempat dibawa ke sini ya. Pasti dia masih tertolong, pasti dia masih selamat, pasti dia masih hidup. Coba dia gak ke situ ya. Coba dia gak lakukan ini ya. No. Gak ada satu manusia pun yang bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Semua sudah ditetapkan, waktunya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bukan karena kita, sehingga kita bisa melewatinya. Saya sendiri punya pengalaman pribadi. Berkali-kali, hampir meninggal. Ya mestinya sudah meninggal. Berkali-kali saya ngalami. Nah kalau saya masih hidup sampai saat ini, semua karena Tuhan. Saya pernah tenggelam. Saya pernah masuk jurang. Sudah masuk di berita di televisi. Saya sudah meninggal. Jadi orang tua saya, keluarga saya sudah pernah menangisi saya. Karena mereka tahu saya sudah meninggal. Dan luar biasanya waktu mereka datang saya di rumah sakit, saya ditutup dengan kain. Karena mereka pikir udah meninggal. Waktu mereka buka, jadi waktu saya celaka itu kena di kepala.
Sehingga agak enggak beres. Jadi waktu dibuka kainnya saya bilang, wah, mereka kaget. Saya pernah usus buntu saya pecah, terlambat ditangani. Pecah. Masih hidup sampai hari ini. Ada banyak situasi-situasi yang saya bilang bahwa itu semua karena Tuhan. Memang Tuhan tahu waktunya belum selesai anakku. Banyak hal yang harus engkau kerjakan. Ada orang yang dia ingin mengerjakan banyak, Tuhan bilang waktunya sudah selesai. Pekerjaan kamu sudah selesai. Banyak hal yang kita nggak mengerti. Nah, apapun yang bisa kalau kita lakukan itu karena Tuhan. Kita mulai lihat apa saja yang kita bisa lakukan itu karena Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk mendapatkan kekayaan itu dari Tuhan. Ini bicara dalam terjemahan bahasa asli ini, kreativitas untuk memperoleh kekayaan, hikmat untuk memperoleh kekayaan, tapi juga kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kita harus tahu bahwa yang berikan kepada kita itu Tuhan. Memang kita sekolah, memang kita kuliah, memang kita bangun hidup kita, memang kita berusaha, bekerja, berjuang, betul. Tapi kalau Tuhan gak berikan kita kuasa, gak berikan kita kreativitas, gak berikan kita kekuatan, kita gak bisa. Waktu Tuhan menciptakan kita, Alkitab bilang, Dia mengembuskan rohnya kepada kita. Nafasnya, waktu Dia hembuskan nafasnya, itu salah satu pengertian dalam bahasa asli itu intelektualitasnya, kecerdasan. Itu dihembuskan kepada kita. Tapi juga sifat kreator, mencipta. Sebagaimana Allah kita adalah kreator, pencipta. Sifat itu juga Tuhan taruh kepada kita. Sehingga kita bisa mengkreasi sesuatu, menciptakan sesuatu. Itu karena Tuhan. Kemudian Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, ini ayat yang sangat terkenal katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zerubabel ditugaskan untuk kembali membangun bait Allah yang sudah rusak. Dan di sini firman Tuhan berkata kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kita pun demikian. Kita harus sadar bahwa untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi hanya oleh Roh Tuhan. Kalau tadi oleh kekuatan Tuhan, sekarang oleh Roh Tuhan. Tadi Dia berikan kekuatan dalam bentuk kecerdasan, dalam bentuk kreativitas, kuasa. Sekarang Dia kasih pengurapan kepada kita untuk kita bisa melakukan. Jadi lihat, Dia kasih skill, kemampuan kepada kita, tapi juga Tuhan kasih pengurapan kepada kita. 2 Korintus 3 ayat 5. Ini ayat yang sudah menjadi gaya hidup saya, sudah menjadi nilai hidup saya. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Makanya saya gak pernah takut gagal, Bapak Ibu Saudara. Pertama, karena saya tahu itu bukan pekerjaan saya. Itu pekerjaan Tuhan. Saya hanya menghidupinya. Saya hanya menjalaninya. Saya gak pernah takut gagal.
Saya nggak pernah takut, wah nanti hilang itu pelayanan, hilang itu. Saya tahu Tuhan yang punya. Kita ini hanya hamba-hambanya. Dialah yang mengerjakan di dalam kita. Alkitab bilang kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020 ini pekerjaan Allah. Wah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di awal tahun, saya masih ingat minggu ketiga Maret terakhir kita ibadah offline. Hari Sabtu saya masih ingat, keluar maklumat dari Kapolri. Jadi hari Jumat maklumat dari Kapolri, hari Sabtu kalau nggak salah dari Presiden, saya lupa. Untuk kita tidak boleh melakukan pertemuan-pertemuan termasuk ibadah offline. Kalau saudara tahu jalan ceritanya, pada minggu hari sebelumnya ada yang bilang, pastor kita bikin studionya. Ya sudah, bikin aja. Jadi hari Selasa, mereka mulai bikin studio. Hari Selasa. Dapat pengumuman hari Sabtu. Sehingga kita langsung bilang kita nggak bisa ibadah. Kita ibadah di studio. Puji Tuhan, studionya sudah jadi. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat waktu kita mulai dengan kesederhanaan, pakai handphone langsung. Kalau Bapak Ibu Saudara coba lihat lagi, enggak, kan ini tahun 2020 ya. Coba lihat tayangan kita. Mungkin kita ketawa sendiri. Kita mulai. Tapi ternyata, kok bisa sampai sejauh ini sekarang ya? Itu bulan Maret loh. Bulan Maret minggu ketiga, keempat kalau nggak salah, minggu ketiga terakhir kita ibadah, keempat sudah nggak boleh. Tanggal 22 Maret. Jadi saya masih ingat, Maret itu ada 5 minggu kalau nggak salah. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kita masih ibadah, minggu keempat kita sudah nggak boleh. Jadi setahu saya ada 5 minggu kalau nggak salah bulan Maret itu. Januari, Februari, Maret ya. Maret itu 31 hari. Jadi dia kena 5 minggu. Nah Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara lihat lagi. Nih daripada nggak tahu bengong ngapain di hari-hari libur ini, saudara mulai lihat YouTube kita mulai dari tahu bulan Maret itu. Acara doa kita, yaitu kayak kalau Bapak Ibu Saudara lihat kayak tampilan Bapak Ibu Saudara yang tahun 80. Tiba-tiba ada di tahun 2000 yang celana cut bray, tahun 70 rambut gondrong. Tiba-tiba lihat, wah kok bisa? Kira-kira seperti Bapak Ibu Saudara kan kaget-kaget. Culun-culun, aneh ya, lucu ya. Tapi kita bisa bertumbuh sejauh ini. Nah kalau kita bisa lakukan itu, saya bilang itu semua karena Tuhan. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan kerjakan kemauan, Tuhan kerjakan kerelaan. Jadi tiba-tiba ada satu staf bilang, pastor kita perbaiki studionya. Nah, saya percaya Tuhan kerjakan di dalam dia kemauan. Dan bukan cuma kemauan, kerelaan untuk mengerjakan. Kenapa? Karena uangnya dari dia, bukan dari gereja. Dia beli sendiri. Bahan-bahan untuk kita bangun itu. Dia beli sendiri. Kamera yang kita pakai aja sekarang itu punyanya dia. Dia beli sendiri. Jadi saya percaya itu Tuhan yang kerjakan kemauan, kerelaan di dalam dia, kemudian kita bisa lakukan sampai sejauh ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melayani Tuhan, bisa melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang kerjakan kemauan di dalam kita. Di dalam kita itu gak ada yang baik. Mazmur sudah menyampaikannya, kitab Roma juga menyampaikan, Paulus menyampaikan bahwa gak ada yang baik di kita. Jadi kalau kemudian ada yang baik itu kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan kemauan, jadi ada keinginan, ada hasrat, tapi juga kerelaan untuk mengerjakannya. Tuhan yang lakukan itu. Sehingga gak ada yang bisa membanggakan diri.
Oh, saya yang berjuang. Ya karena saya disiplin. Ya karena saya bayar harga. Karena saya tetapkan hati. No. Kalau Tuhan gak kerjakan disiplin, keteguhan hati, komitmen di dalam kita, gak akan mungkin. Mungkin Bapak Ibu saudara bilang, ya tapi faktanya. Saya tanya, sebelum saudara bertobat, apakah saudara orang yang cinta Tuhan? Apakah saudara orang yang suka memberi? Apakah Bapak Ibu saudara yang suka melayani? Suka berdoa? Suka baca Alkitab? Awal-awalnya pelayanan kita orang yang suka ngelek semuanya. Nyimeng semuanya. Suka di jalanan. Preman. Tawuran. Sehari 3 kali, saya masih ingat. Pagi, siang, sore, itu tawuran terus. Yang ada yang lagi nonton ini, tadi ketawa-ketawa. Karena dia dulu rambutnya panjang, tiba-tiba sekarang jadi pendek. Rambut panjang di belakangnya bawa samurai. Jadi kalau tiba-tiba bisa berubah, saudara gak bisa bilang, ya karena saya bayar harga, kayak saya berjuang. Karena saya komitmen, karena saya setia, karena saya... No. Saudara harus lihat dulu sebelum saudara bertobat. Jadi siapa yang mengubahkan kita? Tuhan. Yesus ada dalam kita, dia masuk dalam kita, dia lahir dalam kita. Kemudian dia mengerjakan kerinduan-kerinduan itu. Roh Kudus dalam kita, dia mengerjakan buah roh itu. Jadi saudara, bukan karena saudara rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Sebelum saudara bertobat gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Baca kitab yang paling gampang aja, kitab Mazmur, kita bingung ada di mana. Apalagi kalau kita bilang, mari kita baca kitab Obadya. Bapak Ibu saudara lari sampai keringat dingin. Tangan jari Bapak Ibu saudara, di mana itu Obadya, bolak-balik gak dapat saking gugupnya. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara cuma baca satu kitab Yudas yang cuma 1 pasal, bingung Bapak Ibu saudara. Oh, bukannya Yudas itu pengkhianat? Kok ada kitab Yudas? Bingung nanti Bapak Ibu saudara. Jadi kalau Bapak Ibu saudara punya kemauan, kerelaan, sekarang komit, sekarang bisa bertumbuh, itu Tuhan yang mengerjakannya. Sehingga kita gak bisa membanggakan diri dan kita gak bisa menjadi sinis, sarkasme, legalis kepada orang-orang yang mungkin gagal. Atau kepada mereka yang sama sekali belum di dalam Tuhan. Untuk kita ada dalam Tuhan itu pun karena kasih karunia Tuhan. Apalagi kita bisa hidup dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Ini akan menolong kita melihat banyak orang-orang yang gagal. Itu menolong saya sebagai pemimpin melihat banyak jemaat-jemaat yang gagal. Untuk tidak menjudge mereka berdasarkan kegagalan mereka. Untuk tidak memberi penghargaan, penghormatan pada mereka berdasarkan hanya sekedar perbuatan. Wah, kamu gagal. Kamu dosa, kamu jatuh. Enggak. Kita enggak lakukan itu. Karena kita sadar bahwa semua karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Yesaya 26 ayat 12. Ini menegaskan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Lihat, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang mengerjakan bagi kami. Lihat, perhatikan. Segala sesuatu yang kami kerjakan. Segala sesuatu yang saya lakukan, berdoa, mimpin doa, tiap malam, khotbah. Semua yang saya kerjakan ini, Alkitab bilang, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Mentor-mentor, PKS, dengar. Semua yang saudara bisa lakukan Tuhan yang kerjakan. Pendoa-pendoa, saya ketok lagi pendoa syafaat hari-hari ini. Izinkan Tuhan mengerjakan itu lagi di dalam kita. Tim praise and worship, dancer, pelayanan anak, multimedia, semua pelayanan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Tuhanlah yang mengerjakannya, yang melakukannya bagi kita. Apakah ini enggak luar biasa?
Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Perhatikan, kita pikir kita sedang mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Kita melayani, kita sedang berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tapi Alkitab bilang enggak. Apa yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu sedang melakukannya, Tuhan sedang melakukannya bagi kita. Kenapa? Waktu kita melayani Tuhan, nanti di sorga ada upah kita. Benar enggak? Waktu kita memberi, kita akan menerima di dunia ini. Kita akan menuai di dunia ini. Tapi di surga juga kita akan menuai. Jadi kita pikir kita sedang melakukan bagi Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak, aku sedang melakukannya lewat apa yang sedang kau kerjakan itu, akulah yang melakukannya bagi kamu. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi apapun yang kita kerjakan itu akan balik lagi kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan gak butuh apa-apa. Ingat pernyataan saya pertama, kausa prima, penyebab utama. Ini kausa prima di mana? Itu saya ingat saya ini pelajaran waktu saya di SMP saya belajar. Saya lupa ini pelajaran IPS, sejarah atau PMP. Kausa prima. Jadi saya nggak pernah lupa itu. Jadi ingat pelajaran yang saya sampaikan ini. Kausa prima. Jadi semua itu Allah dulu. Kemudian dari Allah baru keluar semuanya. Nah, apa yang kita bisa lakukan bagi Allah? Orang semuanya keluar dari Dia. Bahkan kerelaan kemauan kita untuk melakukannya dari Dia. Bahkan kekuatan untuk mengerjakannya dari Dia. Bahkan pengurapan untuk mengerjakan dari Dia. Bahkan kreativitas untuk mengerjakannya dari Dia. Jadi apa yang kita bisa buat untuk Tuhan? Orang semuanya dari Dia, Dia keluar dari Dia. Nggak ada, Dia nggak butuh apa-apa dari kita. Jadi sebenarnya waktu kita sedang lakukan itu, kita sedang lakukan untuk diri kita sendiri. Halo? Waktu kita berbuat baik untuk orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Waktu kita melayani Tuhan, sebenarnya kita sedang melayani diri kita sendiri. Nah, kesadaran bahwa semua karena Tuhan akan menghasilkan. Pertama, jadi kesadaran bahwa semua karena Tuhan akan menghasilkan pertama, sikap tidak sombong. Yakub 4 ayat 16 yang kita baca tadi, ini dalam terjemahan baru berkata gini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kebanggaan yang demikian adalah salah. Nah, saya suka terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, kalau tidak demikian, maka kita akan menyombongkan rencana kita. Jadi tahun 2020 ini mengajar banyak hal kepada kita. Banyak rencana kita yang gak bisa terlaksana. Supaya kita gak bisa menyombongkan rencana kita. Lihat, maka kita akan menyombongkan rencana kita sendiri dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Wow, saya cum laude dari universitas paling terkenal. Saya orang yang sangat kreatif. Saya pekerja keras. Saya orang yang ulet. Saya orang yang tekun. Saya tough, tahan banting. No. Bahaya. Kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Alkitab bilang, seperti itu tidak menyukakan hati Allah. Itu gak menyenangkan Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita tahu semua karena Tuhan, kita punya sikap tidak sombong. Yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita akan bergantung, Tuhan, I need you more. I need you, Lord. Aku butuh Engkau lebih lagi. Aku perlu Engkau lebih lagi. Tanpa Engkau aku nothing. Aku gak dapat buat apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Itu yang membuat kita gak bisa keluar dari Tuhan. Terus bergantung sepenuhnya. Yang ketiga, selalu mengucap syukur. Bukan ngomel, bukan gerutu, bukan komplain terus menerus. Karena kita merasa semua dari kita. Kita merasa kita hebat, kita sanggup. Kita merasa semua karena kita. Sehingga ketika gak terlaksana sesuai dengan mau kita, kita komplain, kita marah. Karena pikir itu bergantung kita.
No. Itu bergantung Tuhan. Kalaupun hasilnya buruk, kita akan tetap mengucap syukur. Karena kita tahu itu bergantung Tuhan. Kalaupun tidak terlaksana, kita tetap mengucap syukur. Karena kita tahu berarti itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Kita tetap mengucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan yang izinkan. Jadi kita tahu, sehingga kita akan selalu mengucap syukur, baik atau buruk. Itulah yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya waktu istrinya bilang, Ayub, kamu udah ngalami ini semua, apakah kamu gak mau kutiki Allahmu? Ayub bilang, masa kita cuma terima segala yang baik? Hal-hal yang buruk ini kita gak terima. Padahal hal yang buruk itu bukan pekerjaan Tuhan. Iblis, Tuhan izinkan iblis. Jadi iblis yang lakukan hal yang buruk itu. Orang Alkitab bilang kok, segala yang baik datangnya dari Bapa segala terang, sempurna, padanya tidak ada perubahan. Jadi yang baik itu datang dari atas, Bapa segala terang. Makanya bilang COVID-19 itu bukan datang dari Tuhan. Itu iblis. Tuhan aja izinkan. Sama seperti Ayub. Anaknya meninggal, harta kekayaannya lenyap, kesehatannya hilang. Semuanya itu bukan datang dari Tuhan. Pekerjaan iblis. Tuhan bilang kan, iblis kamu boleh sentuh, tapi ingat, jangan kamu sentuh dia, ambil nyawanya. Pagar perlindungan diambil. Jadi, apakah itu perbuatan Tuhan? Bukan. Tapi dia tetap mengucap syukur ketika diizinkan melewati hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir, kalau kita sadar semua karena Tuhan, hidup untuk Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita akan hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sadar, semua karena Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36. Kita lihat Roma 11 ayat 36. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi kita sadar, semuanya itu dari Tuhan. Oleh Tuhan, artinya Tuhan yang mengerjakannya. Kepada Dia, artinya untuk Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita sadar semua karena Tuhan, kita akan hidup untuk Tuhan. Kita akan bekerja untuk Tuhan. Kita berkeluarga untuk Tuhan. Tidak ada yang untuk diri kita sendiri. Kita enggak menjadi orang yang egois lagi. Pelajaran berharga selama pandemi COVID-19 ini. Kalau kita masih hidup, semua karena Tuhan. Kalau sudah masih bisa bekerja, semua karena Tuhan. Bisa melayani, semua karena Tuhan. Masih tetap bersama keluarga, semua karena Tuhan.